Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawada Widyavani dengan NIM akhir 043 dari kelas B1 MDR. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemikiran 5 tokoh yang penting dalam ekonomi Islam kontemporer, yaitu Muhammad Baqir Asadr, Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kaf, dan Muhammad Umar Capra. Pemikiran mereka menjadi dasar perkembangan ekonomi Islam modern, mulai dari teori keuangan, perbankan syariah, distribusi kekayaan, hingga pembangunan ekonomi berkeadilan. Kita mulai dari Muhammad Baqir Asadr, ulama besar dari Najaf yang dikenal lewat Iqtisaduna dan Falsafatuna. Asadr mengkritik kapitalisme dan menawarkan sistem ekonomi Islam. Gagasan pentingnya meliputi pembedaan antara filsafat ekonomi sebagai nilai dasar dan ilmu ekonomi positif sebagai analisis fakta. Beliau juga menolak konsep kelangkaan karena menurutnya Allah telah menyediakan sumber daya yang cukup jika dikelola sesuai syariah. Selain itu, Asadr menekankan peran negara yang kuat dalam menjamin kesejahteraan rakyat, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan bantuan tunai bagi yang tidak mau bekerja. Selanjutnya, Muhammad Abdul Manan, tokoh yang menggabungkan nilai Islam dengan teori ekonomi modern. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tetap berlandaskan nilai ilahiyah. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan materi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai derajat moral dan spiritual. Beliau juga menggambarkan ciri penting ekonomi Islam, seperti hubungan yang selaras antara individu, masyarakat, dan negara, kepemilikan yang bersifat amanah, pengawasan negara terhadap pasar, serta pentingnya zakat dan penghapusan riba sebagai instrumen keadilan. Berikutnya, Muhammad Nejatullah Siddiqi. Beliau menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Instrumen seperti zakat dan wakaf dipandang sebagai alat distribusi kekayaan yang kuat. Siddiqi juga menyatakan bahwa negara harus hadir ketika pasar gagal mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tokoh keempat adalah Monzer Kaf yang memperkenalkan konsep manusia Islami, yaitu manusia yang bertindak berdasarkan nilai moral dan etika, bukan hanya keuntungan materi. Karena itu, beliau menekankan moral dalam konsumsi, produksi, struktur pasar. Tokoh terakhir adalah Muhammad Umar Capra. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Menurut Capra, sistem ekonomi harus dibangun berdasarkan worldview Islam atau pandangan Islam. Agar tujuan kesejahteraan tercapai, ia menekankan keseimbangan moral dan material dan mengkritik kapitalisme serta sosialisme yang hanya fokus pada materi. Capra merumuskan 3 strategi utama, yaitu 1. Perbaikan moral manusia, 2. Kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta penguatan institusi keuangan syariah untuk mengurangi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan dasar. Dari pemikiran 5 tokoh ini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi sistem moral dan nilai yang mengutamakan keadilan, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan bersama. Pemikiran mereka sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.